wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Cantika Putri Wulandari dengan nomor NIM 21050404135. Saya adalah salah satu mahasiswi Ilmu Hukum Paralel tahun angkatan 2021 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan memaparkan sedikit salah satu materi dari hukum internasional, yaitu penyelesaian sengketa secara dalam hukum internasional, yaitu penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik. Nah teman-teman, sebelum masuk ke materi inti, jadi ternyata sengketa internasional ini dapat dikatakan salah satu dari hubungan internasional. Hal ini didasarkan atas suatu pemikiran bahwa hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional yang sering menimbulkan sengketa di antaranya. Nah, lalu sengketa internasional ini dikenal dengan istilah sengketa antar negara. Pandangan ini merupakan pandangan klasik yang menganggap bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional. Lalu penyelesaian sengketa secara damai menurut pasal 33 ayat 1 dan deklarasi PBB yang relevan, yaitu secara hukum. Secara hukum terbagi dengan dua, yaitu arbitrase nasional, kedua ada Mahkamah Internasional Permanen, misalnya Mahkamah Internasional. Lalu secara diplomatik, penyelesaian sengketa secara diplomatik tanpa partisipasi pihak ketiga dengan jalan negosiasi, misalnya konsultasi. Lalu ada penyelesaian sengketa secara diplomatik dengan partisipasi pihak ketiga. Contohnya adalah mediasi, inquiry, konsiliasi, yaitu atau jasa-jasa yang baik itu disebut dengan pihak ketiga. Jadi tujuan pembelajaran video ini yang pertama itu untuk memahami dan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa hukum internasional, khususnya yang saya angkat temanya adalah dengan judul sengketa internasional secara diplomatik, khusus secara diplomatik, yaitu kita memahami, menggambarkan, lalu mencari gitu tentang data-data yang ada. Yang pertama secara diplomatik yaitu ada negosiasi. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan paling tua digunakan seluruh umat manusia. Penyelesaian ini merupakan yang paling penting. Kenapa? Karena banyak sengketa yang setiap hari oleh negosiasi ini tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Alasannya kenapa? Karena dengan cara ini para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketanya, dan setiap penyelesaiannya didasari dengan kesepakatan atau konsensus dari para pihak. Nah, cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama. Yang pertama ada bilateral, yang kedua ada multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran-saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional. Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, baik ekonomi, politis, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain. Bahkan apabila para pihak telah menyerahkan sengketanya kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan. Tapi tentu saja dari negosiasi ini pasti ada kelemahannya. Kelemahan utama dalam penggunaan cara ini dalam menyelesaikan sengketa, yang pertama, para pihak berkedudukan tidak seimbang karena salah satu pihak kuat, yang lain lemah. Dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat berada di posisi untuk menekan pihak yang lemah atau pihak lainnya. Nah, seringkali terjadi dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Lalu ada yang kedua. Yang kedua ini proses berlangsung negosiasi itu memakan waktu yang lama, terutama karena sulitnya permasalahan-permasalahan yang timbul di antar negara, khususnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu, jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi ini. Lalu ada yang ketiga. Yang ketiga ini suatu pihak terlalu keras kepada pendiriannya. Keadaan ini mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif. Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur yang terdapat di
dalamnya perlu dibedakan, yaitu pertama negosiasi digunakan manakala suatu sengketa belum lahir, disebut pula sebagai konsultasi. Jadi kita berkonsultasi dulu mengenai sengketa tersebut. Lalu yang kedua ada digunakan suatu sengketa itu sudah ada atau telah lahir. Maka prosedur ini menggunakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak. Inilah yang disebut sebagai negosiasi. Jadi sengketa yang belum lahir itu kita dapat negosiasi yang disebut dengan konsultasi. Kita konsultasi terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada apabila sengketa tersebut telah lahir, maka sengketa tersebut diselesaikannya secara negosiasi. Inilah makna negosiasi sesungguhnya. Lalu yang kedua ada pencarian fakta atau penyidik. Nah, persoalan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan pada para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Nah, karena para pihak ini bersengketa perbedaan mengenai fakta, maka untuk meluruskan perbedaan ini, campur tangan pihak lain dirasakan itu sangat diperlukan untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak meminta pengadilan, tetapi minta pihak ketiga yang sifatnya itu kurang formal. Cara ini disebut sebagai pencarian fakta atau inquiry atau fact finding. Cara penggunaan pencarian fakta ini atau penyidik ini biasanya ditempuh dengan cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Jadi apabila negosiasi tadi tidak menghasilkan, maka dapat ditempuh dengan cara penyidikan atau dengan cara pencarian fakta. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut dengan memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak. Nah, organisasi-organisasi internasional telah memanfaatkan penyelesaian sengketa melalui pencarian fakta ini. Negara-negara telah pula membentuk badan-badan penyelidik baik yang sifatnya ad hoc ataupun lembaga. Nah, dalam The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1907 dengan tegas mengatakan bahwa laporan komisi sifatnya terbatas, hanya mengungkapkan fakta-fakta saja dan bukan merupakan suatu keputusan. Is limited to a statement of facts and has in no way the character of an award. Ini terdapat dalam pasal 35. Lanjut, yang ketiga ada jasa-jasa baik atau disebut juga dengan pihak ketiga. Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga ini, para pihak menyelesaikan sengketanya dengan bernegosiasi. Oke, jadi fungsi utama pihak ketiga ini mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka ini mau bertemu gitu, duduk bersama dan bernegosiasi. Nah, keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa ini dapat menjadi dua macam. Yang pertama atas permintaan para pihak, yang kedua atas inisiatifnya menawarkan jasa-jasanya baik guna menyelesaikan sengketa. Nah, kedua cara tadi merupakan syarat yang mutlak harus ada dalam kesepakatan para pihak. Jasa-jasa baik pihak ketiga sudah dikenal dalam praktek negara. Dalam perjanjian-perjanjian internasional pun penggunaan cara ini tidak terlalu asing, karena pada subjek hukum ekonomi internasional sampai negara, pihak ketiga dikenal baik dalam praktek penyelesaian antara pihak-pihak swasta. Jadi biasanya pihak ketiga ini digunakan itu kepada pihak-pihak swasta. Masuk kepada yang keempat, yaitu mediasi. Mediasi ini pasti nggak asing lagi kan teman-teman, karena suatu cara penyelesaiannya melalui pihak ketiga lagi. Dia bisa negara, organisasi internasional misalnya PBB, atau individu, politikus, ahli hukum, ataupun ilmuwan. Ia ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Nah, biasanya dengan kapasitas sebagai pihaknya netral. Netral berupa menamaikan para pihak
dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika usulannya tidak diterima, mediator masih dapat menunjukkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan yang baru. Karena itu salah satu fungsi mediator adalah mencari solusi atau penyelesaian, mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak, serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Nah, seperti dalam hal negosiasi, tidak ada prosedur-prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang terpenting adalah kesepakatan para pihak dari proses pemilihan, cara mediasi, menerima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator. Lalu yang terakhir ada konsiliasi. Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal dibandingkan dengan mediasi. Suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi tersebut biasa sudah terlembaga atau ad hoc sementara yang berfungsi menetapkan persyaratan-persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun putusannya tidaklah mengikat para pihak. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari 2 tahap, yaitu tertulis dan lisan. Pertama, sengketa yang diuraikan secara tertulis diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian, badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran ini, tetapi dapat diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan. Diterima atau tidaknya usulan tersebut bergantung kepada para pihak. Teman-teman, sekian pemaparan saya tadi. Dapat disimpulkan dari persoalan yang saya paparkan tadi, yaitu penyelesaian sengketa merupakan salah satu tahap paling penting dalam menentukan. Hukum internasional memainkan peran yang esensial, yakni memberikan pedoman, aturan, dan cara bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. Nah, penyelesaian sengketa internasional digolongkan dalam 2, yaitu yang pertama penyelesaian secara hukum, penyelesaian sengketa secara diplomatik. Penyelesaian secara hukum ini meliputi dengan arbitrase dan jalur pengadilan. Lalu sedangkan secara diplomatik meliputi negosiasi, penyelidikan, jasa baik ataupun pihak ketiga, mediasi dan konsiliasi. Pada penyelidikan, jasa baik atau pihak ketiga, mediasi dan konsiliasi ini memerlukan pihak ketiga. Pihak ketiga ini maksud itu bisa dari swasta. Nah, lalu sekian paparan saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.